Baik, pada video ini kita akan melanjutkan project yang sebelumnya telah kita buat, yaitu bagaimana cara menampilkan data SQLite menggunakan Android. Nah, sekarang kita akan membuat proses update-nya atau ubahnya ya. Nah, pertama project-nya kita copy dulu, kemudian kita paste, kita rubah ya, jadi ubah. Kita maju folder src, kemudian main activity. Nah, kode ini kita hapus saja karena kita akan mengganti beberapa baris kode dari kode tampil sebelumnya yang telah kita duplikat. Ini juga kita hapus di sini. Baik, jadi cara kerjanya seperti ini. Ini pada latihan DB1, ini merupakan kode untuk menginput data ya. Kodenya seperti ini. Jadi datanya telah kita input. Nah, yang ini contohnya ya, 13456. Kemudian judulnya pemrograman Android dan penerbitnya informatika. Nah, sekarang kita akan mengganti eh, query ini ya atau data ini di bagian project Android ubah. Berarti kita akan mengubah dari data ini, kemudian menampilkan kembali. Berarti di sini kita ada dua proses, proses ubah dan proses tampil. Nah, sekarang kita buat dulu ya untuk proses ubahnya. Di sini kita buat kondisi dengan nama objek, objek yang ini ya, DB adapter ini. Kemudian kita buat namanya update title. Dan di sini parameternya untuk ID-nya kita masukkan 1, untuk ISBN-nya 123456. Oke. Selanjutnya untuk bukunya kita ubah menjadi pemrograman Java ya, yang sebelumnya pemrograman Android. Kemudian untuk publisher-nya kita ubah juga, yang tadinya informatika sekarang menjadi Andi. Baik, setelah itu kita buat toas ya di sini untuk notifikasi. Kemudian else jika gagal diupdate. Kita copy aja bagian toasnya. Nanti kita edit yang bagian string ya. Ini kita ubah aja menjadi gagal. Oke. Setelah itu kita buat kursor ya di sini. Kursor. Kemudian nama objeknya C, kemudian objeknya obj. Kita menggunakan get title. Kita akan mengambil berdasarkan ID-nya ya. Kita kasih 1 ya parameternya. Kemudian kita buat if. Di sini objek kursor memanggil kursor. Nah, move to first. Kemudian di sini kita buat lagi metode untuk menampilkan display title. Parameternya objek kursor. Kemudian di sini kita buat else. Nah, ini kita copy lagi ya. Kita paste yang sudah di copy sebelumnya. Ini stringnya kita buat data tidak ditemukan. Baik, sekarang kita ubah dulu ya, atau kita buat dulu objek update title di DB adapter. Nah, seperti ini. Baik, sekarang untuk ID-nya ini kita ubah ya menjadi row ID, kemudian string yang ini namanya ISBN. Yang ini title ya. Kemudian kita buat content value ya.
content values, kemudian kita buat objek CV, new content values seperti ini. Kemudian CV kita ambil key ISBN, kemudian di sini ISBN. Ini kita copy aja biar cepat prosesnya. Kita ubah jadi title. Baik, setelah itu return-nya kita panggil helper-nya update ya. Sini database table untuk nama tabelnya. Kemudian di sini value-nya kita berikan CV ya. Kemudian where clause-nya atau class aware-nya kita menggunakan key row ID ya, karena ini primary key-nya. Row ID. Nah, row ID ini kita ambil dari sini ya. Nah, dari sini. Kemudian ininya kita kosongkan saja jika lebih dari 0 ya, seperti ini. Nah, ini salah ya, harusnya konten. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat query untuk update. Sekarang kita buat untuk display-nya. Nah, di sini. Nah, display itu sebenarnya sama ya seperti project sebelumnya. Nah, sekarang kita buat lagi di sini toas make text this. Untuk teksnya berarti kita turunkan ya di sini karena panjang. Ini ID, kemudian sini ID, kemudian kita tambahkan di sini si get string. Nah, kemudian parameternya dari 0 ya. Karena kita akan membuatnya dari array, berarti dari 0 ya. Kemudian kita tambahkan lagi escape sequence. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy aja biar cepat prosesnya. Coba jadi 1. Yang ini ISBN. Yang ini jadi 2. Kemudian kita ganti jadi title. Nah, ini kita ubah menjadi publisher ya. Ini kita ubah jadi 3. Oke, setelah itu durasinya kita gunakan lagi untuk toas. Toas, kemudian gunakan length long dan show. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat get title-nya. Oke. Oke, untuk get title-nya di sini kita gunakan row ID lagi ya. Kemudian kita gunakan throw. Skill exception. Kemudian kita buat kursor baru. Namanya C2 ya. Kemudian kita gunakan DB query. Sini untuk booleannya kita gunakan true. Tabelnya database temp. Database tabel ya maksudnya. Kemudian untuk kolomnya kita hapus ya, atau kita buat lagi di sini
sebuah array, jadi kita gunakan new string array seperti ini. Nah, yang ini seleksinya kita hapus saja. Nah, kemudian di sini kita gunakan konstanta dari struktur tabelnya. Kemudian di sini kita kondisikan ya key row ID. Kemudian nilainya kita kasih kosong aja. Sebanyak 5 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi kondisi CV2 ya tidak sama daripada kosong. Kita buat di sini CV2 kembalikan lagi. Oh, ini bukan CV2 ya, ini C2 harusnya. Move to first. Nah, seperti ini. Kemudian returnnya kita kembalikan lagi ke CV2 ya, C2 maksudnya, yang mengembalikan DB query ini. Nah, setelah itu ini harusnya udah nggak error. Oke, ini masih ada yang error. Nah, ini errornya di sini. Oke, ini ada yang ketinggalan kayaknya pemisahnya. Oke, kita save. Nah, baru jalan. Sekarang kita jalankan. Baik, data sudah berhasil diubah ya keterangannya. Nah, ini adalah notifikasi data yang sudah diubah. Nah, sekarang kita buka SQLite-nya lagi, kemudian kita buka database-nya, kemudian kita cari title-nya. Nah, di sini data yang lama masih Android. Sekarang kita lihat di sini apakah sudah berubah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perubahan data ya, yang sebelumnya namanya itu pemrograman Android. Nah, ini sudah berubah menjadi pemrograman Java. Dan publisher-nya juga sama ya. Yang tadinya informatika sekarang menjadi Andi Publisher karena kita merubah parameter ID-nya ID satu saja ya. Jadi cuma satu aja data yang berubah. Baik, demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.